Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen dan pengendalian lalu lintas. Jadi minggu kemarin kita bahas tentang manajemen lalu lintas, tentang pengantar manajemen lalu lintas. Itu pokoknya itu ada maksud dan tujuan manajemen lalu lintas. Kemarin kita sudah bahas ya sedikit ya, ada ini unsur-unsur transportasi. Nah, ini manajemen lalu lintas ya pengertiannya ya, kita ulang bahas kembali. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas ya. Nah, ini berupa ilustrasi yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Beberapa contoh videonya ya, juga sama. Kemudian ada tingkat keberhasilan dari suatu manajemen lalu lintas itu. Kemarin ada 4 unsur ya. Yang pertama, penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas. Ya, kalau dia manajemen lalu lintasnya bagus, maka dari tingkat penurunan lalu lintas, tingkat kecelakaannya semakin rendah. Gitu ya, kalau si manajemennya bagus gitu ya, berhasil. Yang kedua, peningkatan kualitas lingkungan ya, berupa berkurangnya polusi udara, kemudian polusi kebisingan ya, udara, terus suara gitu ya. Kemudian yang ketiga ada peningkatan akses bagi orang dan barang, artinya peningkatan pergerakan orang dan barang ya. Jadi kalau misalkan dari jarak 1 kilometer yang dulunya macet bisa sampai setengah jam atau 1 jam, kini berkurang jadi cuma 10 menit sampai 15 menit. Itu artinya dia ada peningkatan akses pergerakan orang dan barang. Kemudian ada peningkatan arus gitu ya. Nah, itu peningkatan arus lalu lintas gitu. Artinya orang semakin cepat untuk bergerak gitu. Walaupun dia peningkatannya arusnya tinggi, tapi dengan adanya manajemen pengendalian lintas ini, dia lalu lintasnya semakin lancar gitu, tetap lancar, itu tidak adanya kemacetan. Nah, itu minggu kemarin kita bahas ini. Kemarin juga sudah saya kasihkan tugas ya, tugas tentang mencari apa itu manajemen prioritas, kapasitas, dan permintaan gitu ya. Nah, saya lihat kemarin tugasnya sudah banyak yang lumayan benar gitu ya, dari materi tentang manajemen kapasitas, prioritas, dan permintaan. Kali ini kita lanjutkan materi tentang strategi. Kita kemarin materi tentang pengantar, maksud dan tujuan, kita mempelajari manajemen lalu lintas. Yang kedua ada strategi dan teknik manajemen pengendalian lalu lintas. Itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada manajemen kapasitas, yang kedua manajemen prioritas, dan ketiga adalah manajemen permintaan ya. Nah, apa itu manajemen kapasitas? Nah, di sini kita lihat manajemen kapasitas ya. Nah, manajemen kapasitas yaitu dia di dalamnya terutama dalam pengorganisasian ruang jalan ya. Nah, langkah pertama dalam manajemen lalu lintas ini adalah membuat penggunaan kapasitas dan ruas jalan seefektif mungkin ya. Artinya jadi ruas yang sudah ada atau jalan yang sudah ada itu bisa dimaksimalkan dan dikendalikan dengan manajemen lalu lintas, sehingga satu ruas jalan itu
untuk derajat kejenuhannya itu rendah, gitu ya, tidak tinggi. Nah, itu dikendalikan oleh manajemen lalu lintas. Nanti bisa dengan pembatasan kah, itu terus one way kah, itu ya. Itu satu ruas jalan. Nah, sehingga pergerakan lalu lintas yang lancar merupakan syarat utama. Jadi satu ruas jalan itu harus lancar, ya. Dilihat dari nanti tingkat kecepatan kendaraan dan derajat kejenuhannya, ya. Semakin rendah kecepatan, maka semakin dalam ruas jalan tersebut dalam keadaan macet atau padat, gitu ya. Semakin tinggi kecepatan, maka kendaraan itu di ruas jalan tersebut semakin sedikit atau tidak banyak kendaraan, gitu ya, kalau kecepatannya tinggi. Nah, untuk sehingga pergerakan lintas yang lancar merupakan syarat utama. Nah, arus di persimpangan juga harus disurvei untuk meyakinkan penggunaan kontrol dari geometrik yang optimum. Ya, artinya bahwa untuk satu ruas persimpangan tersebut perlu adanya survei, ya, berupa kontrol di mana nanti supaya desain geometrik jalan yang didesain awal itu dapat dimaksimalkan secara optimum, ya. Artinya tidak overload atau tidak kejenuhannya tidak tinggi. Atau kalau di persimpangan itu tidak terlalu banyaknya konflik, gitu ya, mengurangi konflik kendaraan. Kemudian right of way juga harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga setiap bagian mempunyai fungsi sendiri, ya. Contoh misalkan ya, misal parkir, jalur pejalan kaki, kapasitas jalan, gitu ya. Kemudian penggunaan ruang jalan sepanjang ruas jalan itu harus dikoordinasikan secara baik, ya. Jadi ada khusus di mana ruang jalan, ya, di mana ada khusus ruang jalan, artinya bahwa uh, kapasitas jalan tersebut, penggunaan ruang jalan sepanjang ruas jalan tersebut harus dikoordinasikan secara baik. Ya, artinya jangan sampai satu ruas jalan itu kan ada jalan, trotoar, misalkan irigasi. Nah, jangan sampai nanti pas jalur pejalan kaki itu dipakai parkir kah, nah, dipakai pedagang kaki lima, ya, atau satu ruas jalan tersebut badan jalannya itu dipakai parkir juga, padahal kan dengan adanya parkir mungkin nanti kapasitasnya si ruas jalan tersebut berkurang, sehingga nantinya mungkin akan menambah eh, hambatan samping, gitu ya, yang nanti berakibat adanya kemacetan tinggi itu di situ di satu ruas jalan tersebut bila fungsi-fungsi dari uh, badan jalan tersebut tidak berfungsi dengan baik, ya, tidak dikoordinasikan dengan baik. Nah, jika akses dan parkir diperlukan, maka survei dapat dengan mudah menentukan demandnya atau permintaannya, ya. Nah, jika akses dan parkir diperlukan, maka survei dapat dengan mudah menentukan permintaannya, ya. Nah, perlunya fasilitas pejalan kaki dapat dengan mudah disurvei. Ya, oleh sebab itu, manajemen kapasitas adalah hal yang termudah dan teknik manajemen lalu lintas yang paling efektif untuk diterapkan. Ya, maka untuk mendapatkan suatu keefektifan atau supaya organisasi ini berjalan dengan baik atau suatu ruas jalan tersebut bisa dikondisikan dengan baik antara trotoar, badan jalan, gitu ya, maka diperlukan satu survei. Nah, dari survei tersebut maka bisa didapatkanlah permintaannya, ya, apakah di situ nanti ruas jalan tersebut bisa diperbolehkan parkir atau tidak dengan adanya banyaknya volume lalu lintas atau penambahan lebar pejalan kaki kah, gitu kan, karena memang pejalan kakinya banyak di situ. Nah, itu perlunya survei, kita menghitung jumlah pejalan kaki di daerah satu ruas tersebut,
atau malah dikurangi si satu trotoar itu karena memang tidak terlalu banyak pejalan kaki di situ. Ya, memang ada surveinya tersendiri dari situ. Nah, itu untuk strategi dan teknik manajemen lintas di bidang manajemen kapasitas. Dia lebih cenderung ke satu ruas jalan yang sudah ada, ya. Jadi satu ruas jalan yang sudah ada kita optimalkan supaya fungsi-fungsi dari badan jalan itu bisa berfungsi dengan baik dan peruntukannya, ya, sehingga tidak terjadi banyak kemacetan, jumlah kecelakaan tinggi gitu ya. Nah, itu satu teknik strategi manajemen kapasitas. Yang kedua itu ada manajemen prioritas. Nah, di manajemen prioritas ini terdapat beberapa ukuran ya, yang dapat dipakai untuk menentukan prioritas pemilihan moda transportasi, terutama kendaraan penumpang. Bisa bus dan taksi, contohnya bisa jalur khusus bus, terus prioritas persimpangan gitu ya. Atau saya tambahkan di sini jalur sepeda ya, karena memang sekarang sudah lagi ramai-ramainya orang bersepeda ya. Jalur khusus bersepeda, nah gitu ya, ada khusus jalur sepeda, jangan sampai viral kemarin ada yang ke jalan tol gitu ya, nah, masuk ke jalan tol sepeda jalan masuk jalan tol ya. Jangan sampai seperti itu ya, itu fungsinya tidak baik gitu ya. Nah itu jadi beberapa prioritas. Nah, diprioritaskan lah untuk khusus persimpangan, jalur khusus bersepeda, jalur khusus bus. Kalau Jakarta itu ada jalur bus busway gitu ya. Nah, untuk persimpangan itu yang ditamakan nanti kendaraan yang berada di jalur utama atau jalur arteri ya. Nah, itu diprioritaskan utama untuk melintas duluan, sehingga yang jalur cabangnya itu ya, kalau misalkan digambarkan ya, nah kalau nanti digambarkan misalkan ini jalur persimpangan ya, ya apalah ini persimpangan, ini jalur kecilnya itu jalan kecil, ini jalur utama. Misalkan ini jalur utama ya, nah, ini jalur utama, maka ya ini jalur arteri lokal atau jalan lokal ya, misalkan jalan perumahan ke jalan perkampungan, dari sini keluarnya ya masuknya, maka jalur ini ya yang nanti diprioritaskan ya. Maka yang kalau misalkan kendaraan dari jalur lokal ini dia harus berhenti memprioritaskan kendaraan yang lewat di jalur utama ini gitu ya. Itu maksud dari persimpangan atau prioritas ya. Nah, karena itu ya persimpangan, prioritas persimpangan. Nah, kemudian kalau bus bergerak dengan jumlah penumpang yang banyak setiap ukuran, nah untuk memperbaiki kecepatannya, walaupun dengan jumlah sedikit akan menguntungkan orang banyak. Nah, juga sering ditemui taksi yang mendapat prioritas ya. Nah, kenapa bus itu diprioritaskan? Karena memang dia jumlah penumpangnya banyak ya. Nah, maka diperlukanlah memperbaiki kecepatannya ya. Nah, karena kita fokus untuk manajemen lalu lintas itu di pertemuan pertama itu fokus di kendaraan umum ya. Jadi diutamakan kendaraan umum yang didahulukan ya. Maka kecepatan tinggi walaupun dengan jumlah sedikit, maka tapi menguntungkan orang banyak gitu ya. Juga ada beberapa juga sering ditemui taksi yang mendapatkan prioritas ya. Nah, itu kalau memang si taksinya itu
dia bisa ke jalur mana saja, ya. Contoh taksi online gitu ya. Kalau sekarang itu taksi online, dia prioritas bisa ke mana saja tanpa ter apa tergantung trayek atau ditentukan. Contohnya angkot gitu ya, dia tetap di jalur khusus angkot gitu ya. Sudah ditentukan trayek mana. Kalau misalkan taksi maupun taksi online, dia bebas ya, untuk trayeknya atau jalurnya kemana saja dia bebas, maka disebutkan prioritasnya. Kemudian kendaraan barang juga tidak perlu diproteskan kecuali waktu dia mengantarkan barang, ya. Jadi metodenya dia bisa mengizinkan parkir di tempat pengantaran barang, ya. Lokasi di mana kendaraannya tidak diperbolehkan berhenti. Misalkan di situ ada tanda barang tapi dia mengantar eh, barang, ya, misalkan truk. Tapi kadang-kadang kan coba kita lihat di jalan raya gitu ya. Itu kan sebenarnya untuk tonase gede itu tidak diperbolehkan untuk masuk kota Cianjur, tapi karena dia sedang mengantar barang, ya, ke daerah tersebut, maka diperbolehkan. Contohnya waktu di jalur pasir, jalur Rawabango, nah, itu makanya ada sekarang lingkar timur untuk ke arah timur, maka dia tidak boleh masuk ke dalam kota. Nah, kalau dia masuk ke dalam kota, itu memang dia diproteskan untuk ada pengantaran barang gitu ya ke kota tersebut. Itu makanya diprioritaskan. Itu yang pertama tadi, manajemen kapasitas, kemudian prioritas. Nah, yang ketiga itu ada manajemen permintaan. Nah, strategi teknik yang ketiga itu manajemen permintaan. Nah, manajemen permintaan ini atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu demand, ya. Yang pertama, dia merubah rute kendaraan pada jaringan dengan tujuan untuk memindahkan kendaraan dari daerah macet ke daerah tidak macet, ya. Nah, itu contohnya kita membuat satu jaringan trayek angkot gitu ya, atau merubah rute kendaraan, misalkan kayak jalur truk gitu ya kalau di Rawabango gitu ya, supaya kendaraan berat tidak masuk ke dalam kota yang nantinya juga mengakibatkan kemacetan, ya, di dalam kota, maka dibuatlah jalur rute kendaraan khusus lingkar timur, ya, supaya orang yang uh, mau melewati kota Cianjur dia harus melingkari kota tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai dia masuk ke kota tersebut gitu ya. Misalkan di sini kota itu ya, ini adalah kota Cianjur, misalkan ini Sukabumi gitu ya. Kalau dulu kan sebelum ada jalur lingkar timur, ya, dia masuk ke sini dulu baru ke Sukabumi atau ke puncak kalau sini ya gitu ya. Maka sekarang sudah dibuat jalur khusus lingkar timur sehingga dia bisa langsung ke Sukabumi tanpa melewati jalur kota Cianjur gitu ya. Ini kota Cianjurnya gitu ya. Nah, itu penggunaan rute yang baru gitu ya. Nah, kemudian dari strategi di manajemen permintaan atau demand yang kedua, itu dia merubah moda perjalanan, ya, terutama dari kendaraan pribadi ke angkutan umum pada jam sibuk. Hal ini berarti penyediaan prioritas ke angkutan umum, ya. Nah, nanti strateginya contoh dari Bogor ke Jakarta itu sudah adanya KRL gitu ya, kereta cepat berjam-jam sibuk, terutama pagi dan sore hari. Itu KRL tiap 5 menit sekali itu ada gitu ya. Nah, itu merubah dari pribadi ke kendaraan angkutan umum, ya. Maka penyediaan angkutan umum perlu diperbanyak, ya, sesuai permintaan ini. Sehingga nanti kalau misalkan angkutan umumnya tidak memadai,
otomatis mereka akan beralih ke angkutan pribadi. Nah, itu nanti juga akan mengakibatkan kemacetan di satu ruas jalan-jalan tertentu gitu ya. Maka diperlukanlah prioritas ke angkutan umum. Nah, manajemen permintaan yang ketiga yang menyebabkan adanya keputusan perlunya pergerakan apa tidak dengan tujuan mengurangi arus lintas dan juga kemacetan ya. Yang ketiga ini tadi mengurangi arus lalu lintas ya. Contoh tadi ya, asalnya truk-truk besar itu masuk ke dalam kota, itu dikurangi ke dalam kotanya sehingga dalam kota tidak terlalu macet dengan kendaraan-kendaraan berat, maka dibuatlah satu jalur lingkar timur ya, langsung ke arah Sukabumi gitu ya. Nah, ataupun satu ruas jalan tersebut atau sekarang kan di Salakopi, terus di jalur Siliwangi itu kan dibuat satu jalur khusus satu arah ya. Nah, ini ada satu keputusan di mana perlunya pergerakan ya, sehingga kalau misalkan nanti dibikin dua arah ya, maka hasil kajiannya dia akan melakukan kemacetan tinggi, maka dikurangilah jumlah arus yang melewati jalan tersebut. Jalan Salakopi itu ya, itu jam-jam sibuk itu tuh dulu waktu dua arah itu macet parah itu di situ ya, maka dikurangi dengan dibikinlah satu arah arus lalu lintas yang mengurangi kemacetan. Nah, yang keempat itu kontrol pengembangan tata guna lahan. Nah, ini tentunya harus koordinasi ya dengan Badan Perencanaan Daerah, di mana tata guna lahan, pengembangan tata guna lahan ya, sehingga dia satu lahan tersebut kedepannya tidak mengganggu arus lalu lintas ya. Contoh salah satunya yaitu pengontrolan pembangunan pabrik ya. Sekitarnya kita lihat bahwa di Poyuyen itu dia berada di jalur utama atau jalur arteri, atau kalau misalkan jalur provinsi, di mana jalur provinsi itu standarnya bahwa dia mempunyai kecepatan tinggi ya. Nah, sekarang sudah adanya pabrik di daerah, terutama di daerah Jalan Raya Bandung itu kan jalur provinsi ya, maka terganggulah arus di situ. Yang asalnya kecepatannya tinggi jadi berkurang gitu ya, kecepatannya jadi berkurang ya, karena tata guna lahan tadi ya. Celok di mana wae gitu istilah nama gitu, kita bikin pabrik atau bikin apa, harusnya memang lebih menjorok ke dalam gitu ya, tidak di jalur utama atau jalur provinsi yang memang kecepatannya tinggi. Nah, contoh kita lihat sendiri di Jalan Bandung itu jam-jam tertentu, waktunya jam masuk pabrik atau jam pulangnya pabrik, itu pasti daerah tersebut mengalami kemacetan parah gitu ya, kemacetan tinggi ya. Nah, itu perlunya pengontrolan pengembangan tata guna lahan gitu ya, yang harusnya jadinya pesawahan atau pertanian tapi dibikin pabrik gitu ya. Nah, ini salah satu permasalahan ya, perlunya koordinasi antar departemen kalau ini untuk pengembangan tata guna lahan ini gitu. Dan kemudian strategi dan teknik manajemen lalu lintas di bidang manajemen kapasitas ini ada beberapa alternatif ya, yang sering kita lihat untuk manajemen kapasitas sering kita rasakan ya. Itu yang pertama, instrumen-instrumen yang dapat dilakukan antara lain untuk manajemen kapasitas ini adalah sistem satu arah atau SSA ya. Tadi misalnya setelah kopi kita bikin satu arah ya. Kemudian pembatasan akses ya, dari truk tidak boleh memasuki kota ya, atau memiliki tonase tinggi dia tidak boleh memasuki kota, pembatasan akses. Atau kalau di jalan raya harusnya gitu ya, beca dilarang masuk gitu ya, jalan tersebut. Atau
hanya khusus kendaraan eh, pribadi ya. Untuk angkutan kota motor tidak boleh memasuki akses tersebut, bisa pembatasan akses gitu ya. Kemudian pelarangan parkir pada jalan atau on-street parking. Kita lihat ini ya, pelarangan itu sering dengan rambu-rambu lalu lintas, dilarang parkir ya, supaya kalau parkir di situ otomatis mengalami kemacetan ya. Kita lihatlah pelarangan parkir ya di belokan apa Tugu Tauhid di Masjid Agung situ ya, angkot sering ngetem di belokan-belokan tersebut. Nah, itu mengalami kemacetan tinggi padahal di situ sudah ada tanda pelarangan parkir jalan atau on street gitu ya. Tapi tetap aja ya. Nah, di situ pasti kemacetan lumayan tinggi di situ di persimpangan tersebut. Kemudian pembatasan larangan berputar atau U-turn ya. Ini biasanya kalau di daerah bebas gitu ya, sekarang sudah ditutup ya beberapa U-turnnya. Nah, ini untuk pembatasan larangan berputar ya. Nah, terutama pas waktu dekat ke bundaran di Permat itu ruas jalan di bebas itu ditutup U-turnnya ya, supaya mengurangi tadi kemacetan tadi ya. Nah, untuk arus tidal ini adalah di mana ada satu jalur khusus lambat dan jalur cepat gitu ya. Jadi berdampingan, ada jalur lambat misalkan daerah dekat trotoar dan jalur cepat di sebelah kanannya, itu harus tidal. Kemudian pemberian fasilitas tempat pemberhentian bus ya, misalkan halte-halte gitu ya. Kemudian pembuatan tempat penyeberangan jalan yang memadai ya, bisa zebra cross atau uh, jembatan ya, jembatan penyeberangan. Kemudian optimasi traffic light ya. Kemudian koordinasi traffic light ya, artinya koordinasi antar persimpangan itu trafficnya harus sama berdasarkan nanti survei volume lintas, berapa detiknya, berapa detik merah, hijau, kuning gitu ya. Kemudian belok kiri langsung dan larangan berbelok gitu ya. Kemudian sistem 3 in 1 gitu ya. Kalau sekarang ada lagi kita tambahkan di sini sistem ganjil genap itu ya. Kalau yang sekarang itu bisa ramai itu ya. Kemudian strategi di bidang prioritas. Nah, tentunya yang prioritas kita bikin untuk kendaraan umum ya, menggunakan angkutan massa gitu, jalur khusus bus, prioritas persimpangan, jalur khusus sepeda, prioritas angkutan barang gitu ya, diprioritaskan beberapa jalur-jalur khusus gitu ya untuk prioritas. Kemudian strategi yang manajemen permintaan, artinya dia merubah kendaraan pada jaringan dengan tujuan untuk memindahkan kendaraan dari daerah macet ke daerah yang tidak macet gitu ya. Memindahkan kendaraan yang tidak macet ya, atau bisa dikatakan adalah alternatif ya, jalan alternatif. Kemudian merubah moda perjalanan ya. Tentunya ini perlu kajian ya kalau untuk rute-rute ini kendaraan ya. Kemudian merubah moda perjalanan dari angkutan pribadi ke angkutan umum pada jam sibuk, yang berarti penyediaan prioritas bagi angkutan umum. Ya, tentunya kalau misalkan dia harus penyediaan angkutan umum, maka dari tingkat kenyamanan, keselamatan ya, untuk angkutan umum harus terpenuhi. Dan dari segi harga juga harus, dari segi biaya atau mutasi juga harus lebih murah. Tapi dia bisa menjamin dari segi kenyamanan dan keselamatan. Kemudian yang ketiga adalah kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan. Nah, ini teknik yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kebijakan parkir. Ya, kalau misalkan si rute atau kalau tata guna lahannya sudah kadung terbangun gitu ya, satu bangunan itu, makanya setiap penggunaan tata guna lahan atau pabrik itu harusnya ada sistem apa namanya analisis dampak lintas ya, andalalin, dengan kebijakan parkir, kemudian penutupan jalan ya, bisa ditutup jalannya, kemudian area dan cordon licensing gitu ya, jadi khusus
kendaraan yang lewat situ, untuk misalkan genap, ganjil gitu ya. Itu salah satu juga permintaan contohnya. Lalu juga batasan fisik itu berusaha hanya khusus untuk truk-truk besar atau hanya untuk kendaraan penumpang gitu ya, yang kecil, yaitu jalan satu ruas jalan tersebut gitu ya. Nah itu manajemen beberapa strategi dan teknik manajemen lalu lintas ya, kapasitas, prioritas, dan permintaan gitu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini ya, semoga dapat dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.